Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi komunikasi bisnis mengenai penulisan resume dan lamaran kerja. Kelompok kami terdiri atas 1. Erlina Febriantin. Kedua, Yanuar Eka Mileniawan. Pengertian resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi seseorang tentang pekerjaan. Resume sering disebut daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya untuk menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Persiapan menulis resume. Yang pertama, pencarian informasi, yaitu menggali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan A. Analisis diri. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. B. Analisis karir. Tujuannya adalah untuk mengetahui prospek karir yang akan dipilih. C. Analisis pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja. Kedua, perencanaan resume. Antara lain, pastikan dahulu posisi atau pekerjaan yang diminati. Selanjutnya, perhatikan syarat-syarat pekerjaan, karakteristik pribadi yang diperlukan, dan data-data lain yang dapat ditambahkan dalam resume. Selanjutnya, pertimbangkan untuk melampirkan rekomendasi atau referensi dari pihak lain tentang kemampuan, pengalaman, atau prestasi yang pernah diraih. 3. Pembuatan resume. Secara umum mencakup informasi pribadi, tujuan kerja, kualifikasi pribadi, dan referensi. Resume diorganisasikan sedemikian rupa agar mencolok dan menarik perhatian pencari kerja. Dapat dibuat dalam satu halaman atau sesuai dengan kebutuhan. Bovean Hill, resume yang baik setidaknya memenuhi 4 hal, yaitu 1. Kerapian atau neatness. Dibuat di atas kertas bersih dan berkualitas baik, tidak ada coretan, dan bentuk huruf yang dipilih juga baik. Kedua, kesederhanaan atau simplicity. Bahasa yang digunakan hendaknya sederhana, jelas dan ringkas. Format dibuat agar enak dibaca. Ketiga, keakuratan atau akurasi. Informasi yang disajikan haruslah akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir, kejujuran atau honesty. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada, misalnya, kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Kesalahan yang sering dikeluhkan oleh petugas rekrutmen. 1. Resume yang terlalu panjang. Kedua, terlalu pendek atau hanya garis besarnya. Ketiga, sulit dibaca. Keempat, terlalu banyak kata. Kelima, kurang rapi. Keenam, seperti amatir. Penulisan lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar kerja dan menjadi pengantar agar pembaca tertarik membaca resume. Surat lamaran kerja selalu dikirim bersama-sama dengan resume. Sebelum menulis lamaran kerja, pelamar sebaiknya mencari informasi sebanyak mungkin mengenai organisasi pencari kerja. Pengirim surat lamaran kerja dapat berupa 1. Solicited application letter. Surat lamaran yang dibuat berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media. Pada iklan lowongan pekerjaan pada umumnya tercantum dengan jelas hal-hal sebagai berikut. 1. Pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Kedua, pekerjaan dan jabatan yang tersedia. Ketiga, kualifikasi pelamar. Adapun pengirim surat yang selanjutnya yaitu unsolicited application letter. Surat lamaran yang dibuat atas inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Penyusunan lamaran kerja. 1. Paragraf pembuka berisi paparan kualifikasi yang relevan dengan tujuan karir, sumber informasi tentang lowongan kerja,
Sebutkan nama orang atau media yang memberi informasi adanya lowongan kerja. Selanjutnya, cuplikan berita jika ada, dari koran atau majalah yang menggambarkan perkembangan perusahaan. Yang kedua, paragraf isi. Memuat permohonan akan pekerjaan yang diminati atau diharapkan oleh pembaca. Dan tidak mengulang hal yang sudah dijelaskan dalam resum. Paparan pendidikan, pengalaman, sikap, minat, dan aktivitas serta kualitas personal atau kegiatan ekstrakurikuler, sosial, dan lain sebagainya. Ketiga, paragraf penutup. Berisi pernyataan keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan. Yang terakhir, bukti atau berkas pendukung berupa foto diri, kopi ijazah, transkrip, dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan lamaran kerja. 1. Kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Kedua, bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. Ketiga, tonjolkan hal-hal yang positif. Keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang terakhir, tekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lainnya. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah itu, perhatikan contoh resum atau CV berikut ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.